pelaku-pelaku spiritual. Ini sebenarnya menurut saya juga, saya kurang setuju itu. Itu salah satu cara yang sama dengan kita itu bersekutu dengan jin. Kurang percaya. Alasannya? Kalau saya itu mikirnya logika aja. Tapi itu penting untuk satu pemilihan pimpinan, pilihan bupati, lurah, presiden itu penting. Jadi dia memberikan image bahwa dia mempunyai orang yang kuat di belakang dia, yang bisa membacking dia. Padahal sebetulnya itu nggak ada. Kalau hatiku sedang rindu, pada siapa ku mengadu? Kalau hati bertanya selalu, berlinanglah air mataku. Akan ku cari walau kemana, kini aku berkelana ke ujung dunia. Akan ku cari, kalau hati bertanya rindu, pada siapa ku mengadu? Kalau hati bertanya selalu, berlinanglah air mataku. Rindu. Oke. Yes. Kalau hati sedang rindu, berlinanglah air mataku. Ini juga yang akan terjadi kalau Anda salah pilih. Anda akan berlinang air mata. Karena apa yang Anda pilih ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang Anda harapkan. Oke teman-teman gayeng, tema kita malam ini adalah spiritual pemilihan presiden Republik Indonesia 2024. Nah, maksud saya kenapa saya ngomong tentang spiritual? Karena di Indonesia ini soal spiritual itu Syarat. masih Kental. Banyak sekali cerita-cerita, banyak sekali berita-berita tentang bagaimana seorang misal bupati, bagaimana seorang lurah, bagaimana seorang gubernur yang meminta bantuan paranormal untuk menjadikan dia seorang pemimpin, untuk menjadikan dia terpilih. Nah, sekarang menurutmu Pri, seberapa berpengaruhnya sih spiritual itu untuk menjadikan seseorang itu terpilih? Oke Pak John, sebelum saya jawab, saya ingin mengatakan, saya heran di sudut yang duduk ini selalu dapat pertanyaan pertama. Gitu loh. Waktu Kliwon di sini Kliwon terus yang ditanya. Oh iya juga ya. Ketika saya di sini di saya terus ditanya. Itu ini ada apa ini? Oh, bagus, bridgingnya bagus. Itu berpengaruh, ada unsur spiritualnya juga ternyata. Iya, ada unsur spiritualnya ini. Jadi memang kalau kita bicara tentang pemilihan presiden atau pemilihan apapun yang kaitannya dengan pejabat ya, kemudian melibatkan pelaku-pelaku spiritual, ini sebenarnya menurut saya juga, saya kurang setuju itu. Itu salah satu cara yang sama dengan kita itu bersekutu dengan jin. Sirik menurutmu? Bisa jadi, boleh jadi, pasti gitu. Itu dia. Nah, jadi memang itu seharusnya itu tidak boleh terjadi. Bahwa juga pelaku-pelaku spiritual atau mungkin dukun gitu juga bukan jaminannya juga gitu. Nah, daripada ke pelaku spiritual datang ke dukun, datanglah ke tempat saya. Insya Allah menang. enggak. Oke. Sudah? Saya pikir sedikit kata aja untuk itu. Selebihnya saya serahkan kepada Kliwon yang ingin menyerang saya. Sudah bisa aja dia. Nah, menurutmu Won?
cetek sekali. Nah, baru saya katakan begitu langsung. Karena kesempatan itu Spiritual konteksnya selalu berkaitan dengan jin terus. Menurut saya spiritualitas itu adalah sesuatu yang murni. Uang itu adalah sesuatu yang baik. Bahwa uang ini untuk kejahatan, nah itu lain persoalan. Spiritualitas itu adalah suatu nilai yang murni, netral nilainya itu. Spiritualitas itu adalah yang saya katakan tadi, bahwa spirit seseorang berada di jalan Tuhan untuk memperjuangkan sesuatu dalam rangka untuk hidupnya. Nah, kalau terkait dengan tukang becak yang luar biasa, yang genjot becak, berkeringat, ini spiritualitasnya luar biasa karena dalam rangka untuk anak. Terus kalau terpaksa, mohon maaf ya, terpaksa misalkan ada seorang wanita ya yang tidak umum ya, tidak pada umumnya, seorang wanita yang memperjuangkan tidak memiliki skill dan kemampuan, tapi dia mohon maaf dia hanya memiliki raganya untuk diperjualbelikan, ya, terus disarkem. Ketika hari pertama ada nilai spiritual di sana dengan terpaksa karena dia hanya mampu itu, ya. Bukan lantas Jupri datang ke Sarkem nyari yang spiritual kan? Gimana ya, Bu? Nggak ada, bukan. Lalu kalau dia mengulang ke hari kedua, ketiga dan seterusnya sudah nggak ada nilai-nilai itu. Hanya perjuangan di awal, gitu ya. Nah, terkait dengan spiritual sebenarnya itu bagian dari 5 dimensi. Orang yang memiliki kemampuan spiritualitas, kalau sebelum nanti dikaitkan dengan dunia politik ya spiritual, bahwa 5 dimensi. Pertama adalah keluarga, karir, kesehatan, sosial, spiritual. Nah, spiritual ini melandasi dari 4 ini. Ya, keluarganya berantakan, tapi spiritualnya hebat, ya tetap pincang. Keluarga bagus, sehat, sosial masyarakatnya bagus, kesehatannya bagus, tapi spiritualnya lemah, juga kacau. Jadi 5 dimensi. Ya, Jupri keluarga, oke, bukan dalam konteks pasangan, anak istri itu keluarga. Karir, oke, sebagai keamanan. Sosial hidup bermasyarakatnya bagus, ini pergaulannya oke, walaupun nyebaya, walaupun nyebelin dan sebagainya. Terus kesehatan, ya, dia sehat jasmani, tapi rohaninya kita pertanyakan. Terus yang spiritualitas, nah itu kembali kepada manusia. Spiritualitas itu hanya diri kita dan Tuhan. Nah, maksud saya begini, kalau itu kita paham juga sih, kalau misalnya spiritual dalam hal misalnya spiritualnya kita memintanya kepada Tuhan, ya, itu memang selainnya seperti itu. Ya. Ini maksudnya spiritual yang klenik lah, misalnya perdukunan lah. Ya. Nah, katakanlah sekarang kita nggak usah ngomong spiritual karena aneh ya, perkembangannya agak ini ya, agak bias kemana-mana ya. Karena kan semangat itu juga spirit kan, dari kata spirit dan warna. Sekarang paranormal aja dah. Paranormal. Jadi, kenapa orang meminta bantuan ke paranormal untuk menjadikan dia seorang pemimpin? Jadi Pak John, begini. Tadi setelah kesempatan Kliwon, saya hitung berapa menit dia bicara gitu. Tapi konteksnya dia nggak tahu. Diskusi kita ini konteksnya bahwa itu kaitannya bukan dengan spiritual yang dia maksud, tapi spiritual kepada permintaan. Artinya kaitannya dengan dukun, dengan spiritual. Orang yang menjalankan spiritual dalam artian dukun. Nah, setelah saya ngomong, akhirnya diklarifikasi. Oke, kalau gitu paranormal. Berarti ada nilainya. Memang sebelum kita menjawab pertanyaan, jawaban itu tidak perlu berbelit-belit, tidak perlu dalam tempo, dalam intelektual atau dengan bahasa yang tidak lah. Tetapi sederhana tapi mengena. Itu yang terpenting. Saya rasa begitu. Bahasa-bahasa saya itu gampang dimengerti oleh netizen. Karena netizen kita yang mengamati siaran kita ini bukan cuman intelektual, kaum intelektual, tapi kaum akar rumput juga. Makanya apa yang saya katakan semuanya mengena. Pak John, cuman dia yang nggak kena. Ini jadi melenceng dikit, tapi ini penting ya. Besok mungkin diperbaiki kostumnya dan ini kesannya kayak Israel ya. Tentara Israel. Oke, Mas Rudi sekarang. Seberapa berpengaruhnya orang datang ke paranormal untuk menjadikan dia terpilih menjadi seorang pemimpin? Itu banyak, Mas. Itu banyak yang dilakukan para orang-orang yang untuk akhirnya minta bantuan paranormal. Kalau saya sendiri sebetulnya kurang percaya, John. Alasannya? Kalau saya itu mikirnya logika aja. Tapi itu penting untuk satu pemilihan pimpinan, pilihan bupati, lurah, presiden itu penting. Jadi
dia memberikan image bahwa dia mempunyai orang yang kuat di belakang dia, yang bisa membacking dia. Padahal sebetulnya itu nggak ada. Buktinya Ki Geneng Pamungkas masuk penjara ya masuk kok. Waktu dia salah ngomong ya masuk penjara. Apa dia bisa keluar dari penjara? Nggak bisa, karena sudah jatuh hukum. Kalau dia kuat kan langsung aja keluar. Waktu masalah Lapindo, nah ini di luar konteks memang, tapi saya sengaja bercerita ini. Jadi waktu itu dites bagaimana menghentikan lumpur itu. Akhirnya dibuka keran itu, dipanggil spiritual dari paranormal. Nah, suruh matikan keran, tidak ada yang bisa, John. Lah kalau kamu matikan keran aja tidak bisa, kok suruh matikan sumur Lapindo. Artinya kan tidak ada. Tapi itu perlu, John. Itu diperlukan sekali buat minimal untuk sugesti image, ya. Iya, minimal untuk sugesti. Ini kuat. Ini orang ini kuat karena di backing. Membuat musuh politiknya ketakutan. Wah, ini ada backingan Ki Geneng Pamungkas. Padahal ya masuk penjara ya masuk aja gitu. Saya ingat cerita satu hari juga waktu saya satu mahasiswa masih dengan Kliwon. Jadi kami sebagai mahasiswa juga berdemo. Kemarin katanya aku nggak lulus SD, sekarang kuliah. Nah, itu tiba-tiba dia ngidol di tempat kuliah saya nggak tahu dari mana. Dia bilang lulus, saya bilang waktu padahal saya tanya gurunya enggak gitu. Saya heran juga. Nah, ketika itu dia mau mencalonkan diri sebagai anggota DPR, itu saya dukung penuh. Dia bertanya dengan saya, bagaimana Jupri biar melancarkan saya? Kita ke dukun. Saya kasih tahu, cuman dia salah masuk sayang. Dukun cabul. Oke, kamu Jupri sudah ngomong, majelis sudah ngomong. Sekarang Pak RT. Pak RT. Sebenarnya berpengaruh nggak sih paranormal itu terhadap terpilihnya seseorang itu? Yang pertama di masyarakat kita atau di negeri kita ini kan masuk orang timur ya. Jadi masih banyak orang yang berkecimpung di dunia paranormal itu kan. Jadi memang ada orang atau sekelompok orang yang mempercaya itu. Nah, kalau itu dia ke situ terus bisa terpilih atau enggak. Nah, ini sebenarnya sugesti dia aja yang datang untuk mensugesti dirinya sendiri untuk bisa dia terpilih. Nah, dia pengen atau mencari untuk memperkuat keyakinannya, mencari seseorang yang dianggap pinter, Nah, tentang paranormalnya tergantung kan. Ada yang percaya, ada yang enggak. Nah, ini masing-masing. Tapi mereka yang pergi ke arah itu, berarti dia seolah-olah tidak ada keyakinan dirinya sendiri. Jadi dia ingin mensugesti dirinya sendiri untuk bisa jadi terpilih. Nah, dia mencari orang atau seorang yang dianggap pinter atau seorang paranormal. Ada penelitiannya. Kenapa Bon ternyata? Misalkan ini beberapa teman tadi ini ngomong bahwa ini sebetulnya nggak berpengaruh sebetulnya dan nggak percaya. Ini saya tanya sama kamu Bon. Iya, saya katakan. Saya bertanya sama kamu gini. Ternyata ada banyak kasus sih sebetulnya ini. Mereka dia pergi ke dukun. Ternyata akhirnya dia terpilih. Nah, itu gimana? Itu sugesti. Oke. Itu sugesti. Di dalam buku Heart Intelligence of the Right Be Careful itu mengatakan bahwa sebenarnya setiap manusia itu memiliki insting, naluri, ketajaman. Kita tuh punya. Ya. Ada istilah gini, ada beberapa orang sampai seperti ini, sudah beli tiket pesawat, terus akhirnya sore harinya dia menggagalkan nggak jadi berangkat, tapi ternyata pesawatnya malamnya kecelakaan. Jadi ada perasaan nggak enak, itu potensi bakat, cuman nggak diolah ya. Ada juga yang ketika dia memiliki insting yang luar biasa, naik sepeda ontel atau sepeda motor, tapi dia melewati gang sempit dan lolos. Naluri tajam dia bisa memasuki. Semua orang bisa, ya. Tetapi itu tadi ketajaman, ini semuanya itu perjalanan hidup, jam terbang dan sebagainya. Dan Jupri itu sebenarnya memiliki potensi besar karena apa, jam terbang kehidupan dan jam terbang penderitaannya lengkap. Sehingga kalau lengkap itu tajam ininya. Sehingga instingnya saat dia lapar makan kemonggang gitu. Saat ngantuk dia tidur di monggang gitu. Jadi Zen Monggang ini studio komunitas kita.
Saya mau nambah Pak John. Ya. Dengan pertanyaan yang sama ya. Dengan pertanyaan yang sama ya, dengan pertanyaan yang sama sama keluhan tadi ya. Pak John bilang kenapa kok orang percaya? Misalnya ada bupati yang ajukan mencalonkan diri, dia pakai dukun, kemudian menang. Terpilih ya. Itu kenapa? Ya, kenapa? Logikanya itu gini. Ada 3 calon bupati. Bupati C yang dimenangkan. Dan dia bilang saya pakai dukun ini. Kenapa dimenangkan? Logikanya karena 3 orang itu semua pakai dukun. Jadi kalau Bupati C yang menang, ya pakai dukun. Bupati A yang menang pakai dukun. Bupati B yang menang pakai dukun. Jadi semua yang menang pakai dukun. Padahal yang menentukan suara rakyat. Ya, bukan logis itu. Logis ya. Enggak, maksudnya gini. Tapi enggak, maksudku kalau orang yang mempercayai bahwa soal dunia mungkin paranormal, memang yang menentukan itu suara rakyat. Iya. Tapi kalau menurut mereka, karena paranormal inilah yang mempengaruhi secara spiritual untuk masyarakat tuh memilih dia, gitu tuh Mas. Atau Saya punya teman John. Ah ya coba. Teman kita itu kakak kelas kita, senior kita. Namanya Broto Seno. Jadi dia kalau di Jogja ini dikenal sebagai dukun politik dia ini. Kalau ada pemilihan bupati, pemilihan lurah, dia sangat berperan. Dan saya dengar sendiri pengakuan dari kakak senior kita itu. 3 orang itu semua datang ke dia. Yang tidak berhasil tidak ngomong. Tapi yang berhasil ngomong Broto Seno. Tapi sama aja sebetulnya. Sugesti aja. Tapi memang Broto Seno ngelakoni dunia perdukunan itu Pak? Dukun politik, beda dukun politik. Artinya kalau begini mungkin kalau dukun politik ya. Ya artinya maksudnya dia dengan cara lain, bukan dengan cara spiritual, tapi dengan cara kepintaran dia bisa menggalang massa untuk mendukung itu kan. Mungkin seperti itu kalau Mas Broto Seno. Atau tadi kamu ngomong apa tadi? Apa? Tadi kamu ngomong apa tadi? Lupa. Kayak nggak ngomong apa-apa. Enggak, tadi itu dipotong Mas Jeding tadi itu. Oh iya, itu sudah diteliti apa yang disampaikan tadi dalam buku yaitu Spiritualitas of Jupiter. Jadi Jupiter pakai dukun juga artinya gitu. Mohon maaf jangan nanya artinya ya. Itu kelemahan saya di situ. Saya kira itu Pak John. Bahwa harus hati-hati ketika bicara spiritualitas karena sesuatu yang sensitif. Tapi bahwa tidak terlepas terkait dengan dunia dukun, paranormal. Memang itu tradisi zaman kuno memang sudah ada. Saya kira itu biarlah mengalir. Tapi yang penting yang perlu kita bangun semangat dan spiritnya adalah itu sebenarnya berdoa untuk kebaikan. Tapi jalannya mungkin berbeda. Minta doa restu sama kiai-kiai, ya saya pikir sama. Itu malah justru afdol. Afdol. Berdoa sama Tuhan lah, enggak usah sama dukun. Enggak, maksudnya sama kiai dipimpin kiai loh kepada Tuhan. Orang sebut kritisi aku, moncok dewe kok. Kita kan sebut Pak RT. Pak RT. Hah? Idem. Yang itu tadi maksudnya gini. Jadi mungkin sebagian orang yang tidak terpilih, saya mungkin kalau tidak pakai paranormal itu mungkin saya tidak terpilih. Jadi maksudnya dia, jadi paranormal itulah yang mempengaruhi masyarakat untuk memilih dia. Itu gimana Pak RT? Ya, nah itu saya kembalikan karena di masyarakat kita itu masih ada yang percaya dan nggak percaya. Jadi kita tetap menghargai orang atau seseorang atau sekelompok orang yang berkecimpung di dunia itu, ya kan? Karena itu juga pakai lagu juga, pakai doa-doa juga. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya itu sebenarnya kan permintaan kepada Yang Maha Kuasa. Terus kita biasanya melalui media-media orang-orang yang dipercaya, baik itu seorang rohaniawan, seorang tokoh agama, itu hanya media-media. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya kan kesono juga ya, gitu. Oke lah teman-teman. Boleh ditambah Pak John? Oh boleh kalau Mas lagi. Supranatural itu pekerjaan. Sama dengan kita ini pekerjaannya jadi YouTuber gitu kan. Itu pekerjaan. Pengamen mendring, perjelas itu. Nyambi gitu. Jadi itu pekerjaan. Jadi mereka yang mempromosikan dirinya untuk ke sana. Dan orang yang memakai mereka dikibulin sebetulnya. Dikibulin. Mereka kekuatan apa sih menghentikan keran aja tidak bisa kok. Gak takut sih. Persatuan ya
paranormal iso nesu. Saya orang Banyuwangi. Oke teman-teman. Sebetulnya gini ya teman-teman ya. Banyuwangi. Di Indonesia itu, di negeri kita ini masih banyak orang yang percaya dengan soal-soal paranormal, yang minta bantuan ke para paranormal. Dan kita juga kebetulan beberapa teman ini hampir semua rata sebetulnya tidak percaya dengan itu. Jadi kalau ada teman-teman di luar sana yang menyangkal apa yang dikatakan teman-teman sini, komentar di bawah ini. Silakan komentar di bawah ini. Kita akan terima masukannya. Kita akan berlapang dada dengan caci maki. Enggak, kita berlapang dada menerima kritikan dari teman-teman. Kalau teman-teman tahu banyak tentang dunia paranormal atau pengaruhnya besar, atau teman-teman pengen bilang pengaruhnya besar, monggo silakan komentar di bawah ini. Kalau kita ini apalah, kita tidak menyelesaikan apa-apa dan kita tidak memberi solusi apa-apa. Cuma mau viral gitu. Enggak teman-teman. Dan tendensius banget. Oke teman-teman, Oton Kayang, silakan Anda memilih. Anda mau memilih jalan paranormal atau Anda mau berdoa kepada Tuhan yang mencipta alam semesta ini? Monggo, itu pilihan Anda. Atau Anda percaya sama setan atau percaya sama genderuwo segala macam itu hak Anda. Tapi risiko silakan Anda tanggung sendiri. Rakyat adalah pemilih rasional. Oke teman-teman Oton Kayang, sampai di sini juga perjumpaan kita. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye.